Berarti BMD itu yang level kabupaten atau provinsi. Oke, kemudian ada pimpinan Bank Indonesia. Ya. Kemudian ada pimpinan perguruan tinggi nih, ya, berarti di kampus nih ya, rektor ya. Kemudian ada eselon 1. Oh, eselon 1 tuh ya. Eselon 1 berarti yang di pejabat direktur jenderal ya. Direktur jenderal ataupun kepala badan ya, ataupun jaksa, staf ahli menteri. Ya. Ada jaksa. Ya. Ada penyidik, ada panitia pengadilan nih. Ya. Ada pemimpin bendahara proyek loh, bendahara proyek nih. Tadi kan bendahara biasa ya. Walaupun proyek kecil-kecilan di desa ya. Nah, ini definisi dari penyelenggara negara yang notabene diwajibkan untuk melapor KPN. Kemudian dari 28 itu ada juga satu lagi ya. Nah, juga satu lagi yaitu yang Undang-Undang 30/2002 tuh ya, tentang pemberantasan tindak korupsi itu. Ya. Yaitu di pasal berapa nih? Jadi di sini juga anggota DPR diminta untuk melaporkan harta kekayaan tuh. Ya, harta kekayaannya kepada KPK. Ini dilakukan nih. Oke. Taruh dulu ya, aku ke belakang dulu ya. Tapi sebentar ya. Bentar ya. Oke, thank you. Oke, ini hukumnya nih. Apa aja sih kontennya kan gitu ya.
Oke, termasuk juga nanti calon kepala daerah tuh, ya. Pada saat dia mencalonkan sebagai bupati, ya, atau sebagai gubernur, lapor tuh, laporin hartanya tuh, termasuk jadi kayak kemarin ya, yang mana, yang Gubernur Sulsel tuh kan bisa ketebak tuh ya, maksudnya adalah pada saat hartanya berapa, kemudian kebutuhan pilkada pemilihan gubernur itu berapa jumlahnya kan gitu kan. Nah, pada saat hartanya nggak memenuhi itu tanda tanya tuh kan, dia dapat dana dari mana nih untuk pemilihan gubernur kan. Nah, sekarang terungkap tuh ya, ternyata itu didapatkan salah satunya dari sumbernya ada dari para vendor tuh ya, para vendor yang ingin ya memperoleh paket pekerjaan dari Pemprov. Sehingga dia memberikan suatu kepada gubernurnya. Itu dalam dakwaannya ya. Nanti kita lihat ya apakah itu terbukti atau tidak ya. Kan ada putusan seperti sekarang nih ya. Kita coba akan lihat ya. Nah, kemudian apa aja hartanya? Ya. Ini ada instruksinya nih ya. Ini untuk mempercepat ya. Ini baru zamannya Pak SBY. Diinstruksikan tuh ya semua pimpinan di kementerian ya, mulai dari menterinya, direktur jenderalnya, kemudian level direkturnya, ya, atau kepala kantor wilayah, kalau itu misalnya di kantor wilayah. Kemudian ini apa namanya, pejabat strategis ya, yang menduduki posisi pengelola keuangan itu diminta juga tuh lapor. Ya, di tahun 2004 tuh ya. Apa aja hartanya nih kan gitu ya. Ini nanti saya nggak bahas nanti yang di LKSN ada ya, buat kalian nanti. Nih, ini yang zaman ini nih ya, waktu masih A dan B. Sekarang udah enggak. Sekarang sudah ini. Apa aja nih? Nah, ini dia nih. Laporannya nih. Ya. Ada data pribadi ya. Ada harta kekayaan kita. Ya, kira-kira Said udah punya duit belum, It? Hartamu apa, It? Kira-kira, It? Kalau diminta, It? Kalau diminta lapor, It? Kira-kira. Udah punya apa aja kamu, It? Udah punya apa? Gimana ya Pak, maksudnya? Hartanya kamu apa? Handphone punya? Oh, punya. Motor? Ada motor. Dari sendiri apa dari Oh, orang tua? orang tua Pak. Oh, orang tua ya. Berarti kan masih Masih. dalam bentuk ini ya. Nah, kayak itu tuh nanti It, ya. Jadi harta kekayaan maksudnya seperti itu ya. Kayak saya nih, saya udah bekerja ya. Nanti saya kasih tahu ya. Katanya apa aja? Ada tanah bangunan dong. Ya, saya punya dong tanah bangunan kan sudah kerja kan gitu ya. Sudah lama kerja kan. Ada kendaraan dong, ya kan? Saya punya dong transportasi kan sudah kerja. Kemudian ada dong uang gitu ya. Ada lah uang gitu ya. Tentu ada juga hutang ya. Ada hutangnya juga ya pada saat saya beli kendaraan atau pada saat beli tanah bangunan kan nggak mungkin secara tunai ya, karena uangnya nggak punya kan gitu ya, maka pinjam uang lah kan gitu ya. Dari mana nih ya? Dari penghasilan saya kan gitu ya, dari penghasilan yang saya terima secara sah dan halal kan gitu ya. Tentu ya ada pengeluaran-pengeluaran kan gitu ya, ada pengeluaran. Nah, di sinilah ya. Ini kan akuntansi banget ya. Betul nggak ya, kayak laporan laba rugi kan gitu kan. Laba rugi kan gitu ya. Kalau di sana pendapatan, kalau di sini penghasilan kan gitu ya. Kalau di sana expense, kalau di sini pengeluaran lah, kan gitu. Tentu ada apa nyebutnya, tabungan lah, ada selisih lah ya. Tentu antara penghasilan dan pengeluaran kan saya berharap saya akan selalu berusaha untuk mempunyai surplus kan gitu ya. Mempunyai tabungan nih kan gitu ya, yang akan menjadi harta saya kan gitu. Nah, kan gitu kira-kira tuh. Ini kan isinya nih, kontennya nih, ya. Kontennya nih, ya. Siapa aja nih, ya kan gitu ya. Ya harta saya, ya harta pasangan saya kan gitu, harta anak saya nih ya. Yang saya belikan nih kan gitu ya, untuk kebutuhannya dia. Kok perlu nggak harta anak kok sampai dilaporkan? Ada. Kira-kira kalian umur berapa nih? Kalian umur berapa? Umur 20, 21, 22? Berapa umurnya? Rata-rata 21 kayaknya, Pak. 21 ya. Udah bisa beli rumah belum? Belum, Pak. Kalau secara uang mungkin belum. Tapi secara legal, udah bisa belum? Secara legal.
Secara legal sudah boleh. Secara legal loh ya, maksudnya itu kalau orang tua kalian membelikan kalian rumah atas nama kalian, udah boleh belum secara legal? Kan udah punya KTP. Itu udah dewasa belum? Sudah boleh. Saya pernah nangani kayak gini ya. Seorang mahasiswi, ya, seorang mahasiswi itu bukan lagi ini ya, apartemen dia. Jadi dari Jakarta siapa? Siapa dari Jakarta, ayo. Nabila Jakarta, Nabila ya? Iya, Jakarta, Pak. Jakarta di mana, Nabila? Rawamangun. Rawamangun. Ya. Tahu daerah Pakubuwono nggak, Nabila? Enggak, Pak. Hah? Enggak, Pak. Blok M tahu Blok M? Oh, tahu, Pak. Tahu. Nah, daerah sekitar situ, Nabila. Jadi ada mahasiswi, pantaran Nabila lah gitu ya, punya apartemen di daerah Pakubuwono. Berapa harganya? Wah, harganya bisa 2 miliar, 3 miliar. Oh, itu beli sendiri, Pak. Nah, belinya bukan beli sendiri, tapi namanya nama dia. Oh. Yang beli siapa? Tentu yang beli adalah orang tuanya ya. Orang tuanya yang beliin, tapi atas nama si anaknya. Secara logik, tadi skeptism tuh kan, muncul skeptism nih. Ini anak masih sekolah, nah, masih mahasiswi kok bener, masih mahasiswi nih. Saya nangani itu ya. Masih mahasiswi, punya apartemen di Pakubuwono. Wih, harganya 2 miliaran, 2 miliar, 3 miliar. It doesn't make sense ya buat kita. Jangan, nggak mungkin ya, anak belum punya penghasilan, kok bisa punya tercatat loh ya, secara legal punya apartemen di daerah Pakubuwono yang luasnya sekitar 50 meter. Itu harganya bisa 2 miliar. Karena saya dapat informasi itu kan. Ini pasti ada yang disembunyikan nih. Oh, ternyata yang beli adalah bapaknya. Yang beli bapaknya. Kemarin bicara tentang penyucian uang, tahu? Kemarin minggu lalu ya? Penyucian uang. Yang gratifikasi dan penyucian uang ya. Ingat nggak? Baru seminggu atau 2 minggu yang lalu kayaknya. 2 minggu yang lalu ya. Kemarin kan tentang itu sikap. Masih ingat nggak? Kan bahas itu tentang gratifikasi dan pencucian uang. Masih ingat nggak ya pencucian uang apa? Ayo. Perolehan dari kejahatan kan gitu kan. Kemudian nanti masuk ke lembaga keuangan ya kan, atau lembaga lain ya. Kemudian dijadikan aset, ya diubah kan gitu ya. Itu berasal dari kejahatan, sumber penghasilannya kan gitu ya. Nah, saya pelajari tuh, ini kok anak mahasiswi, ini teknik investigasi udah kelas tinggi nih ya. Teknik investigasinya kelas tinggi. Saya kasih ini aja, kasih informasinya. Saya pelajari ini kok ada mahasiswi yang bisa memiliki apa namanya aset di daerah Pakubuwono ya, yang harganya luar biasa 2 miliaran gitu kan, di mana anak ini masih seharusnya mahasiswi yang notabene ya belum punya penghasilan kan gitu ya, karena masih mahasiswi di salah satu perguruan tinggi ya, ngetop lah ya di sini ya, sekitaran Jakarta ini. Saya cari itu kan, ternyata benar ya, di satu titik ya setelah dilakukan investigasi lebih lanjut gitu ya, kita duga itu berasal dari orang tuanya orang tuanya nih yang ini nih ya, yang jangan sampai terputus, yang melakukan perbuatan pidana korupsi. Ya, kebetulan orang tuanya itu jabatannya direksi ya, direksi salah satu BUMN asuransi. Maka ini dengan harta ini kita bisa tahu ya, oh ternyata hasil kejahatan korupsinya itu dilarikan atau disembunyikan ya, atau disamarkan ya ke harta atas nama anaknya. Nah, kayak gitu tuh ya. Kenapa makanya jadi harta anaknya ini juga dilaporkan. Oke. Ya. Oke, nggak usah. Nih, asal usulnya nih. Ya.
Bisa dari hasil sendiri, ya, bisa dari warisan, ya, bisa dari hibah atau hadiah, atau kombinasi. Ya, bisa dari sendiri warisan, dari sendiri hibah, atau warisan hibah. Ya, bisa juga kombinasi nih. Yang paling baik, paling halal adalah yang ini kan, hasil sendiri dan warisan, jelas nih. Ya, jelas nih, warisan. Nah, kalau udah ke sini nih, nah baru tanda tanya nih. Ya, tanda tanya nih kan, dari mana nih? Siapa yang memberikan hadiah? Kalau tadi seandainya itu yang halal ya, yang tadi saya contohkan tuh, yang mahasiswi ya halal nggak ada masalah. Ada orang tuanya kan gitu ya, orang tuanya ke anaknya. Nah, menjadi masalah adalah pada saat kan gitu ya diketahui bahwa orang tuanya melakukan kejahatan korupsi ya di kan ini sebagai direksi BUMN. Nah, menjadi masalah untuk asal usul hartanya si mahasiswi itu. Karena diduga itu merupakan penyamaran ya, mensamarkan hasil kejahatan. Oh, kayak gitu tuh ya. Nah, sekarang ini kan yang penyelenggara negara nih, ya. Oke, ini nggak usah ya. Nah, yang bagaimana kalau kalian nih nanti sebagai pegawai negeri, ya, belum jadi penyelenggara negara, karena masih jauh ya sebagai direktur jenderal kan gitu ya, sebagai kepala badan masih jauh nih. Sebagai pegawai negeri bagaimana nih? Nah, ada nih satu lagi ya, yang disusun oleh Kemenpan. Nih, namanya sih sama ya, cuma di sini sebutnya LHKSN ya, LHKSN. Laporan harta kekayaan aparatur sipil negara. Nih ya. Esensi sama, ya esensi sama. Jadi ini ada di sini ya, laporan harta aparatur sipil negara. Nih ya. Oke, sama esensinya ya, transparansi ya, integritas, ini dasar hukumnya. Oke, ini ininya apa namanya? Di dalam ketentuannya ya. Siapa yang mengelola? Nah, kalau yang mengelola ini, APIP-nya nanti ini. Ya, aparatur pengawasan internal pemerintah, APIP tuh. Kalau di pusat, di kementerian ada di Inspektorat Jenderal, kan gitu ya. Kalau di apa? Kalau di Pemda atau Pemprov ada di Inspektorat Provinsi atau Inspektorat Kabupaten. Dia yang mengelola, yang mengelola ya. Kalau tadi kan LKPN yang mengelola KPK ya. Ya, KPK. Kalau ini yang mengelola adalah APIP-nya ya. Nah, juga sebagai instrumen nih. Instrumen pada saat dia mau dipromosikan gitu kan. Orang ini melaporkan ke hartanya. Kalau dia melakukan secara tertib, ya wajar dong dia dipromosikan ya karena dia memiliki sifat atau sikap terbuka, ya transparan. Ini harta saya, silakan ditelusuri lebih lanjut kalau saya dicurigai gitu ya. Jadi nanti kalian pada saat ini apa namanya setelah dilantik ya sebagai ini apa namanya sebagai pegawai ASN gitu ya, sebagai ASN gitu kan, sebagai ASN 2 tahun 3 tahun kemudian tuh ya mungkin diminta untuk melaporkan hartanya ya, tentu udah punya penghasilan kan, kurang lebih gitu ya, begitu. Misalnya penghasilannya nih, kira-kira berapa gaji kalian sebagai ASN dengan golongan 2C ya, ya pada saat kerja kan 2C ya, dan tahu nggak berapa gajinya? Ayo, Raihan tahu nggak gaji berapa Raihan? Gaji seorang pegawai negeri golongan 2C, kurang lebihan. Ya, gapoknya dulu. Ya, oke lah. Sampai 3 juta lah ya. Gaji pokoknya gitu ya, dengan tunjangan yang lainnya, kan ada tunjangan beras, ada tunjangan umum ya. Oke, ada yang lainnya lah ya, ada uang makan segala kan gitu ya, walaupun uang makan nggak dihitung, nggak dimasukkan sebagai belanja gaji ya, tapi sebagai belanja barang. Nah, kan terima tuh ya sekitar 3 juta tuh. Nanti Raihan ditempatkan di mana nih? Oh, di Kementerian Keuangan misalnya gitu kan. Raihan maunya di mana nih, Raihan? Kemarin waktu di ini kan waktu apply ke sini. Tempatkan di mana rencananya? Kementerian Keuangan maunya di mana nanti Raihan? Rencananya. Tergambarnya kemana? Tergambarnya deh. Tergambarnya.
Oh, Kemenpar ya. Berarti saya bersedia ditempatkan di mana saja lah. Ya, yang penting saya bisa ke Ratu Plaza gitu ya. Yang penting saya pokoknya bisa jalan-jalan ke Sudirman lah gitu ya. Karena tiap hari kan di Sudirman ya. Kantor kan di Sudirman ya, Menpan ya. Betul ya? Kemenpar atau Kemenpan? Oh, Ekrab. Ekrab berarti ya betul. Masa lebih enak lagi ya. Saya bisa di mana aja lah pokoknya. Yang penting tiap hari saya lihat Monas kan gitu kan. Ya kan depannya Monas ya. Saya bisa di mana aja Pak. Yang penting itu ST bentuknya. Bukan SK kata gitu kan. Jadi saya tiap hari pokoknya bisa lihat Monas. Syaratnya saya itu. Oke, nggak apa-apa. Bagus itu ya. Nanti kan bisa menjelajahi potensi-potensi wisata kan. Dapat tuh ya. Apa namanya. Ini. Gaji. Kemudian ada tunjangan kinerjanya. Ya, taruhlah misalnya tunjangan kerjanya 100% ya gitu ya. Jadi 3 juta tambah 3 juta 6 juta gitu kan. Nah, kemudian karena Raihan ini ditaruh di bagian ini apa penjelajahan lokasi-lokasi wisata baru misalnya gitu kan ya. Wah, sering melakukan perjalanan dinas dia tuh. Wah, perjalanan dinas kan, wah, sehingga dia dapat uang hariannya nih gitu. Wah, ada uang hariannya nih. Dia tabung tuh ya. Dia tabung kenapa? Karena kan uang makannya ditanggung oleh APBN itu. Dia tanggung lah, dia dapat uang hariannya tuh. Wah, dia dapat bersih itu ya sekitar 7 juta 8 juta deh kan gitu ya. 7 8 juta selama sebulan itu. 8 juta deh kurang lebih kan gitu ya. Ada yang lainnya kan gitu. Karena dia dapat tugas yang itu ya, karena dapat tugasnya ini apa namanya, penjelajahi lokasi wisata baru tuh kan, sehingga banyak melakukan perjalanan tuh ya, sehingga uangnya gajinya utuh ya, gajinya utuh ya, karena dalam perjalanan dia ditanggung kan makanannya kan, dalam 1 bulan dia bisa 2 minggu di luar kantor melakukan perjalanan, wah sehingga utuh dia tuh, wah gajinya utuh nih. Saya kepake hanya untuk kos saja nih kan, untuk kos dan makan di rumah aja tuh ya. Dia bisa saving tuh ya, 4 juta 5 juta lumayan tuh kan sebulan. Jangan lupa sekolah ya. Nah, itu nanti akan dilaporkan tuh ya. Berarti minimal kan uang di tabungan ada ya 20 juta sampai 50 juta kan gitu kan. Kemudian dari situ pasti adalah sepeda motor kan gitu ya. Nah itu awal nggak apa-apa. Itu sebagai data. Nanti kan masyarakat nih kan, ya kan data awalnya si Raihan nih begitu dia jadi ASN, hartanya sekian nih. Apa namanya uang di tabungan 30 juta kan gitu ya. Alat kendaraan, motor kan gitu ya. 15 juta kan gitu ya. Apalagi handphone iPhone ya, misalnya gitu ya. iPhone kan mahal ya, lumayan ya. iPhone, berapa iPhone kira-kira sekarang? Yang tahu nggak? Yang tahu nggak kira-kira? Ya atau Samsung lah, ya yang pasaran ya. Samsung lah ya, sekitar yang 4 juta 5 juta lah gitu. Ada laporin, oh ternyata sekarang ini pada saat umur sekitar 25 tahun ya Raihan, hartanya sekitar 30 tambah 15 tambah 5 juta. Sekitar 50 juta. Tapi jangan berhenti di situ ya. Lihat next-nya tuh ya, 5 tahun ke depan ya, pada saat Raihan sudah S1 ya, naik lagi jabatan dia. Lapor lagi dia hartanya kan gitu ya. Jadi koordinator dia. 10 tahun kemudian naik lagi dia jadi ini apa namanya eselon 4. Hartanya nambah lagi tuh. Nah itu memantau tuh. Memantau ada nggak peningkatan harta yang di atas kewajaran dari si Raihan ini. Nah termasuk saya nih ya, nih silakan ya. Ini harta saya nih. Nah ya. Kira-kira saya bekerja sejak tahun berapa? 2000 lah ya. Ya. 2000, berarti udah berapa puluh tahun saya? 20 tahun ya. Kira-kira harta saya berapa? Nah, kira-kira aja menurut kalian. Kalau saya bisa saving dalam sebulan itu misalnya ya, dalam sebulan 5 juta deh. 5 juta sampai 10 juta deh. Misalnya ya, kan saya juga, kan akuntan kan pinter, ya enggak? Saya terapkan dong. Wah, ini saya kan belajar nyatet akuntan, masa nggak bisa nyimpen duit, ya enggak? Dapat gaji sekian, ya, ini makan sekian, ini kan, catat, oh ini berarti saya saving sebulan 5 juta, taruh misalnya gitu ya. Rata-rata nih ya, berarti dalam 1 tahun saya bisa nyimpen uang 50 juta misalnya gitu ya. 50 juta kalau sudah
20 tahun gitu kan, 20 tahun ya. Berarti kira-kira harta saya minimal 1 miliar lah gitu ya. Masih masuk akal dong. Masih logika masih jalan ya. 1 miliar ya. Kita lihat ya. Ini harta saya nih. Nih, nah ya. Aku terbuka aja lah. Nggak ada saya sembunyikan lah ya. Ini saya nih. Ya, silakan nih. Nanti kalau kalian menemukan harta saya atau ada harta saya ya yang di atas namakan saya, silakan ya kasih tahu saya ya. Barangkali ini apa? Ini saya nih. Saya kasih nih. Nih ya. Ini 20 tahun kerja nih, Bos ya. Ya guys ya, 20 tahun kerja nih guys ya. Ya. Nah, nih, dulu masih sebagai ini nih ya, di sana, masih di Direktorat LKPN saya, Deputi Pencegahan nih. Ini terakhir saya lapor 2016 nih. Ya. Ini harta saya nih. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Ya, Pak. nih. Kelihatannya. Ini di posisi 2016 nih ya. Yang terbaru di LKSN ya. Aset tanah saya nih, yang rumah nih. Nah, kira-kira segini deh. Berapa luasnya? Alhamdulillah 93 meter ya. Alhamdulillah 2 meter, luas bangunannya 20 meter ya. Ada 2 lantai kan gitu ya. Berdarah-darah dulu nih bangunnya nih kan gitu ya. Tapi halal. Ya, harus bangga kan gitu ya. Nah, ini ada satu nih, tsunami nih ya. Tsunami di daerah Jakarta Selatan. Di mana kira-kira Jakarta Selatan ini? Ayo, tsunami Jakarta Selatan mana? Luasnya 30 meter doang ya. 30 meter nih. Jakarta Selatan satu nih ya. Ini kan nabung, kan akuntan, pintar nabung dong ya, pintar mengendalikan pengeluaran ya. Kalau kalian akuntan tapi pengeluarannya luar biasa atau nggak terkontrol, wah berarti salah nih belajarnya nih ya. Belajarnya kalian salah nih, bukan salah. Kalian belum bisa menerapkan ilmunya. Terapkan ilmunya kehidupan sehari-hari. Ini nabung juga satu nih, ada juga tsunami. Ya, berarti saya punya 2 tsunami. Yang tanah satu di daerah Kota Bekasi, tsunami di Jakarta Selatan satu, tsunami di Jakarta Timur satu. Ini harganya kira-kira sekian. Ya, ini beli tahun 2008, 2010 nih. Aku lupa nih. Ya 2010-an. Ini 2014-an nih kalau nggak salah nih. Ya 15-an. Sekian nih rata-rata nih. Jadi untuk tanah dan bangunan ya adalah 1 miliaran lah ya. Nah, alhamdulillah nih ya bisa punya mobil 1 ya kan, Avanza lah. 20 tahun kerja, Bu, gitu kan. Dapat mobil 1 juta umat. Nggak apa, syukuri ya. Kita bersyukur ya. Harus bersyukur, pandai bersyukur. Karena dengan bersyukur kita merasa tercukupi ya. Alhamdulillah nih, lihat nih motornya nih. Ada motor Honda Blade. Saya Honda Blade ya. Ada motor Supra X. Masih ada Supra X ya. Nih, motor pertama nih. Yamaha F1Z. Ada yang tahu nggak Yamaha F1Z? Yang gimana? Motor bebek. Ya, motor bebek 2 tak. Masih pakai oli samping. Nah, itu kira-kira ya. Totally, ya ini ada, ini tabungan. Karena saya nabung ya. Nabung buat pendidikan anak-anak saya. Jadi uang ini banyak karena nabungan. Tabungan jadi sebulan waktu sudah sejak anak saya TK. Saya nabung ya. Sekitar 500.000 1 bulan ya. 2 anak, 3 anak ya, jadi sekitar 1,5 juta lah saya nabung ya. Jadi makanya nilainya lumayan besar karena dari anak saya TK sekarang udah SMA ya, udah lumayan lah besar di sini nih ya. Ada utang juga ya, nah, utang sini ya. Oke, nah ini kira-kira nih ya, kira-kira ininya apa namanya, total harta saya, nah, wajar ya, 20 tahun bos, 20 tahun ya, 1 M-an lah ya, 1 M setengah lah, 1,5 M lah. 20 tahun tadi saya bilang kan, saya bisa saving taruhlah rata-rata 50 juta setiap bulan. Setiap tahun, sorry, bukan setiap bulan gede banget. Nah, itu kira-kira nih ya. Saya terbuka nih. Silakan, kalian kalau misalnya menemukan harta atas nama saya, monggo aja ya, kasih tahu saya. Barangkali ada orang yang mau ini kan, apa namanya? Kalau yang saya tidak memiliki harta selain yang ini, ya udah.
Jadi kalau ada yang ini monggo silakan di dalam lanjut. Oke, itu ya. Nanti kalian akan melawan itu. Jadi ini merupakan upaya mencegah, ya mencegah, menyadarkan. Dengan begini saya sadar saya tidak boleh dan saya tidak mau terlibat dalam hal-hal yang negatif, apalagi korupsi, gitu kan? Kenapa sadar loh? Kalau saya ada masalah hukum, gitu kan? Nanti harta ini bisa disita, walaupun saya memperoleh secara sah. Ya, tadi apa hukumannya? 1 tahun, denda berapa? 50 juta kan gitu. Kalau salah ya, hukumannya tadi yang kasusnya bendahara desa tuh. Berapa? Ayo, tadi mana yang Iya, Pak Presiden Pak. tadi? 1 tahun, dendanya 50 juta kan? Iya, Pak. Nah, kalau dia nggak punya uang tunai, 50 juta itu nanti hartanya disita. Membayar denda itu. Nah, saya nggak mau dong, saya sudah usaha, ya kan, 20 tahun, walaupun ini kan harus saya syukuri. Saya nggak mau dan saya tidak akan terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang menjurus ke korupsi. Karena tadi ada salah satu dampaknya adalah harta saya bisa disita untuk kepentingan proses kalau ganti tadi tuh ada denda yang saya tidak sanggup bayar, maka disita hartanya tuh dia. Oke. Itu kira-kira tuh. Ada pertanyaan nggak terkait ini pencegahan korupsi dari aspek individunya? Silakan kalau ininya apa. Nanti kalian juga akan seperti ini. Cuma nomornya LHKSN. Ya. Diumumkan nggak? Ya ditaruh di kantor, di instansi kantor. Kalau di Kementerian Keuangan tetap ya. Kita tiap tahun melaporkan harta ini. Tiap tahun kita. Nanti ada email ya dari Inspektorat Jenderal ya. Dia analisa tuh kewajarannya. Sama kayak gini lah. Ada kewajarannya berapa penerimaan, berapa pengeluaran. Kalau masih dalam rentang harta yang wajar, ya sudah. Berarti tidak ada perbuatan yang patut dicurigai. Ya kan gitu. Kalau ada harta yang luar biasa, nambahnya, nanti ada pertanyaan lebih lanjut lagi tuh. Atau ada harta yang nggak punya sama sekali dia, atau negatif dia. Oh, bertanya lagi tuh kalau nggak punya harta sama sekali ya, atau negatif. Loh, dapat penghasilan kok bisa gitu kan, malah hartanya negatif. Bertanya lagi tuh. Oke? Itu dari sudut individunya. Ya, dari sudut pribadinya. Jadi boleh katakan, masyarakat tahu nggak nih? Oh, silakan. Ya, silakan dibuka ini. Kalian boleh lihat di sini. Ya, saya kasih tahu nih ya, alamatnya ya tadi ya. Nih, boleh dapat dari sini. Ya. Ini ya, dapat di sini. Masuk aja ke situsnya ini. Situs LHKPN-nya ini. Ya, ini kebetulan Kementerian Keuangan nih nggak ada di sini ya. Kita cari ya, LHKPN aja. Ya. Nanti nih. Siapa mau nyari siapa? Ada di sini nih, ya. Silakan kalau mau mencari data. Ya. Akses pengumuman. Nah, mau nyari siapa? Bupati, wali kota, ada mau? Bagi contoh aja. Ini Pak, Sabirin Nur Pak. Apa? Sabirin Nur, Gubernur Kalimantan Selatan. Sahbirin Nur ya. Iya Pak. Sahbirin Nur gitu. Nurnya gini. NOOR Pak. NOR ya. Oke. Ya. Kita lihat ya. Nah, ini ada nih. Tuh, Gubernur Kalimantan Selatan. Ya. Salah. Berapa hartanya? Oh, hartanya 23 miliar. Mau dilihat? Oh, ini apa nih? Ini apa ini? Totalnya itu kan. Bentar dulu, saya kecilkan. Nah, aksi. Ini mau kalian download, review, atau ini apa nih?
Oke. Kita lihat ya. Tunggu aja sebentar. Nah, sama kan? Tuh, artinya ini tanah bangunannya 14 miliar. Tuh, ada tanah 3.000 meter di Banjar, 17.000 meter, 200 meter di Bali Kuala. Sendiri semua nih. Nah, tanah bumbu ya ada di banyak kan? Ini 2020 nih update nih dia nih ya. Transportasi itu ada Mazda Biante ya, ini semua di daerah Kalsel semua nih. Ford ya, Honda Revo. Nah, hartanya 2 miliar. Oh, kasnya tuh ya. Sorry, harta bergerak lainnya. Kasnya 5 miliar. Totalnya dia sekitar 23 miliar. Oh, ini pengumumannya nih, sama kayak saya tadi ya. Nah, gitu tuh. Ya, berarti udah terbuka tuh ya. Udah terbuka terkait dengan kepemilikan hartanya. Silakan aja. Ini sudah. Tentu kita tadi ya, skeptismnya harus profesional. Ya, harus profesional. Tidak boleh julid. Ya. Tidak boleh julid tanpa ada data. Kalian dibangun dengan bangku kuliah ini, apa namanya, dengan data. Ya, itu dari individu ya. Nah, kemudian dari ini apa namanya, dari saya cepatkan ya, dari aspek pemerintahan ya, good governance ya, good governance-nya nih ya, tata kelola pemerintahan. Masih kan nggak kemarin yang Jimmy Rimbarogi? Nah, ya, jadi bagaimana tata kelola ya, tata kelola itu prosedur ya, kemudian ini apa namanya, sistem yang dibangun ya. Jadi bagaimana tata pemerintahan itu ya, tata kelola pemerintahan itu baik, pengambilan keputusannya transparan ya, menerapkan partisipasi ya, transparan partisipasi maksudnya menggali informasi dari masyarakat ya, akuntabel, dipertanggungjawabkan ya, buat laporan kayak tadi itu ya, laporan harta itu salah satu unsur akuntabilitas, tapi dari sudut individunya, dari sudut lembaganya bagaimana ya, ada laporan keuangannya, ada laporan kinerjanya, itu sebuah proses ya. Tentu ya, mencapai itu ada sistem-sistemnya kan gitu ya. Ada sistem yang dibangun nih ya, partisipasi, penegakan hukum, transparansi, itu dibangun tuh prinsip-prinsipnya ya. Ya, ada daya tangkap ya, berorientasi kepada konsensus, keadilan, kan gitu. Kemudian akuntabilitas ya, bersifat efisien, efektif. Itu kan tahapan-tahapannya tuh. Nah, untuk mewujudkan ini ya, itu bangun yang namanya setiap instansi pemerintah ya, punya tuh yang namanya sistem pengendalian internal pemerintah. Ada tuh ya, sistem pengendalian pemerintah tuh. Jadi ini yang disebut dengan top down-nya nih ya. Jadi kemarin kan baru tataran itu tuh. Nah, sekarang sebutin nih ya, ada sistem pengendalian internal pemerintah. Pernah dengar nggak? Pernah dengar SPIP nggak? Mata kuliah apa? Kira-kira? Yo. Di HKN ada, ya, di hukum keuangan negara ada nih. Di akuntansi pemerintahan juga ada nih. Karena akuntansi pemerintah kan endingnya tuh, ya kan? Ininya apa namanya? Akhirnya kan ada transaksi dicatat, ya kan? Transaksi muncul ini kan ada sistemnya, ya, ada sistemnya. Dan bagaimana pemerintah, ya, di setiap jajaran, ya, jajaran pemerintah itu harus bangun yang namanya sistem pengendalian internal pemerintah. Kewajibannya dia nih, karena diminta oleh peraturan pemerintah, diminta oleh Undang-Undang Keuangan Negara, diminta oleh Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Ya, dan pemerintah membangun sistem pengendalian internal. Maka di sini ada pertimbangannya, pasti undang-undang nih, Undang-Undang Keuangan Negara nih, ya, pertimbangannya lihat nih, ya. Taruh dulu ya.
Nah, ini kan Undang-Undang Nomor 1 kan? Undang-Undang Nomor 1 2004. Karena memang diminta oleh undang-undang ini supaya setiap satuan kerja atau setiap instansi pemerintah itu membangun sistem pengendalian internal pemerintah. Keluarlah PP ini. Keluarlah PP Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 ini. Bahwa setiap instansi pemerintah itu harus membangun sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP. Nanti pembinanya siapa? Pembinanya adalah BPKP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Apa sih pengendalian internal kan gitu ya? Jadi sistem nih ya. Ini kan definisinya nih ya. Sistem ya secara menyeluruh ya di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi setiap pemerintah pusat ya, instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu harus memiliki SPIP. Apa tuh pengendalian internal? Ya, dia bisa audit ya, dia bisa review ya, dia bisa evaluasi, dia bisa pemantauan ya, dan kegiatan pengawasan lain. Ya, isinya adalah pengawasan dan pengendalian. Setiap instansi pemerintah tuh ya, Kementerian Keuangan ketat banget nih ya, ada Inspektorat Jenderal. Nanti di bawahnya ada Inspektorat 1, 2, 3 yang membidangi pengawasan di masing-masing eselon 1 ya. Nah, kalau ada yang mencurigakan, larinya ke bidang investigasi tuh. Ya, investigasi. Nah, di sini pun tentu ada ini kan, ada apa namanya? Ada ya, ini pembinanya nih BPKP karena adalah APIP-nya presiden dia nih. Ya, APIP-nya presiden tuh BPKP. APIP-nya menteri siapa? Inspektorat Jenderal. Ya, Inspektorat Jenderal. APIP-nya gubernur siapa? Inspektorat provinsi. APIP-nya wali kota atau bupati siapa? Inspektorat kabupaten. Nih, ya. Nah, Inspektorat Jenderal, Inspektorat provinsi, Inspektorat kabupaten kota di bawah pembinaan BPKP karena dia bagian dari pemerintahan. Nanti BPKP nyusun standar-standar tuh, ya. Inspektorat daerah harus sekian level-levelnya, pendidikannya sekian, jabatan auditornya berapa banyak, level pendidikannya berapa. Ada ya yang buat kriteria seperti itu ya? Ada nggak terkait dengan tinjauan auditnya Inspektorat daerah? Ada dong. Kemarin kriteria nyusun apa? Banyak kan di sini. Ada nyusun audit nggak? Halo? Di belakang saya rata-rata nyusun tentang KTTA-nya tentang ini nih, ya, tentang dia meninjau proses audit di Inspektorat daerah. Karena waktu itu bimbingan saya dapatnya auditing semua ya. Ada yang di KAP ya, ada yang di Pemkap ya. Saya bilang bagus lah. Ada yang meninjau audit kinerja pengadaan obat ya, ada yang meninjau audit di tadi ya di badan usaha desa gitu kan. Ada yang meninjau proses audit KAP ya. KAP bagaimana melakukan audit ya. Nah, itu ada di situ tuh ya. Kalian saya yakin pasti ada di antara kalian. Nah, apa aja unsur-unsur SPIP-nya nih? Nah, kan gitu ya. Apa aja nih? Nah, sini punya nih ya. Nih unsur-unsurnya nih. Ada lingkungan pengendalian, ya, ada penilaian resiko, ya, ada kegiatan pengendalian, ada informasi dan komunikasi, itu udah terbuka ya. Informasi komunikasi terbuka lah. Harus diakui lah ya, sudah paten lah. Maksudnya itu segala informasi sudah terbuka lah. Termasuk sekarang kayak Kementerian Keuangan nih, WFO, WFH gitu kan, absennya pakai gadget ya. Absennya pakai ini. Jadi komunikasi dan informasi ini sudah hal yang maju lah. Jadi setiap unsur punya ini nih, ya. Setiap unsur punya unsur lagi, punya subunsur. Lingkungan pengendalian ada apa aja unsurnya, ya. Nih ada integritas, ya, ada nilai etika, ada komitmen terhadap kompetensi, ya kan, ada kepemimpinan yang kondusif, ya, ada struktur organisasi, ya, ada delegasi wewenang, ya, ada apa aja lagi, ada kebijakan, ya, ada
peran aktif yang efektif. Nah, ini unsurnya nih. Nanti dinilai nih ya, gimana integritasnya pimpinan. Ya, gimana nilai etikanya? Ada peraturannya enggak? Ya kan gitu ya. Bagaimana penerapannya? Tentu melalui survei-survei ya. Apakah pimpinan menerapkan etika, apakah pimpinan menerapkan integritas. Kan disurveikan adalah ininya, apa namanya? Staf-stafnya ya, atau subordinat-subordinatnya. Nah, bagaimana dengan yang apa namanya? Penilaian resiko? Ya. Resiko apa aja? Tadi kan ada resiko tuh ya. Ini ada nih ya. Resiko di pasal 13 kalau nggak salah. Ya. Pasal 13 benar resiko nih. Maka nanti harus mengidentifikasi resiko dan menganalisa resiko. Ya, identifikasi resiko dan menganalisa resiko. Jadi resiko-resiko apa sih ya? Kementerian Keuangan resikonya apa sih tahun ini kira-kira? Punya ide nggak? Punya ide nggak? Kira-kira Kementerian Keuangan nih resikonya apa tahun ini? Yang di depan mata nih apa? Pajak tercapai nggak targetnya kira-kira? Itu kan resiko tuh. Ya, ada resiko bahwa penerimaan pajak tidak akan sesuai dengan ekspektasi kan gitu ya. Kok bisa? Ya, iya kan ada pembatasan kegiatan masyarakat. Ya, dengan demikian masyarakat beraktivitas itu masih dibatasi. Ya. Kalau masih dibatasi, maka kegiatan produksi tidak akan optimal. Kegiatan produksi tidak akan optimal, maka tidak ada ataupun transaksi jual beli akan menurun. Kalau transaksi jual beli menurun, maka apakah pajaknya akan sama? Tentu ya, pajaknya akan tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya kan gitu tuh. Saya ambil contoh ya, misalnya dia satu ya, bagaimana mengidentifikasi resiko. Ya, kira-kira pada saat proses ini apa namanya SPMB lah, ya SPMB nih. Saya buat nih ya. Waktu itu saya mengerjakan ini ya. Ya, waktu itu diminta nih ya. Ini nih, kira-kira risiko apa dalam proses SPMB? Manajemen risiko nih, saya mengidentifikasi nih ya. Pada SPMB 2019 nih. Ya. Apa sih tujuan kita kan gitu ya? Ada sasarannya nih. Apa nih? Seleksinya transparan, akuntabel. Ya, apakah kalian mendapat diskriminasi selama proses seleksi? Apakah ada privilege kepada individu tertentu kalian temukan? Semua ya, semua calon mahasiswa ya yang memiliki kemampuan dan kecakapan boleh ya mendaftarkan diri. Harapannya adalah apa? Harapannya nanti bisa memperoleh calon mahasiswa kan gitu ya, yang memiliki standar, ya memiliki keunggulan kompetitif ya dan mampu ya mengikuti pendidikan. Makanya kan ada tes kesehatan segala kan. Karena itu batas minimal tuh, ya batas minimal supaya bisa sehat. Nanti seperti ini ya hasilnya nih. Saya kasih lihat aja ya. Jadi nanti kita mengidentifikasi resiko-resiko apa nih selama SPMB. Ya, ini levelingnya nih. Ya, ada levelingnya nih. Mana yang jarang terjadi ya, jarang terjadi, sering terjadi. Di leveling nih sama kita nih ya. Dampak resiko nih ya, signifikan, minor, moderat, lama nih nyusunnya ya. Bisa sebulan nih, kayak gini nih ya. Nah, kita jadi nih, kita buat matriks kayak gini nih. Kita buat matriks nih. Hampir terjadi, ya hampir pasti terjadi, tapi kalau nggak signifikan masih inilah. Ya. Yang paling bahaya adalah hampir pasti terjadi, dampaknya signifikan. Paling bahaya nih ya, ini pasti terjadi nih. Kira-kira apa sih kalau SPMB pasti terjadi? Kecurangan ya, ada calon mahasiswa yang berbuat kecurangan, pasti terjadi tuh ya. Nah kalau kita tidak bisa mendeteksi, akan membawa dampak buruk tuh, ya, dampak buruk kepada lembaga Bankenstan. Terjadi nggak? Terjadi kan gitu ya. Tapi untungnya alhamdulillah belum masuk ke tempat ujian ya. Waktu itu ada calon mahasiswi ya, mohon maaf ya, yang pakai kerudung misalnya gitu ya. Karena kalau pakai kerudung kan ketutupan tuh ya.
Sehingga dia mencoba untuk, saya nggak tahu apa kerudung itu memang dia pakai atau kamuflase ya, saya nggak tahu. Maksud kamuflase itu upaya aja dia, upaya untuk menutupi ya. Nah, kita lihat tuh kok mencurigakan ya, mencurigakan ada hal-hal tertentu nih, sehingga sebelum masuk ruangan tuh udah diperiksa kan pakai ini kan metal detektor ya, masih ingat nggak kalian? Ya, itu identifikasi tuh ya, ada nggak barang-barang yang disembunyikan. Nah, kebetulan bunyi dia, wah, dilihat lagi, wah ini ternyata ada alat komunikasi yang disembunyikan di belakang ininya, apa namanya, di dalam kerudungnya dia. Nah, untungnya dia belum masuk ke ruang ujian, nah, sehingga bisa diantisipasi. Heboh tuh ya, dunia netizen heboh ya, karena yang mengupload itu adalah dulu BKN ya. Padahal PKN itu lagi berupaya untuk memitigasi supaya ini terstruktur atau oknum. Maksud terstruktur adalah ini dia pakai siapa di belakang itu ya. Atau dia emang oknum aja tuh, maksudnya itu hanya mahasiswa tertentu aja yang bekerja secara mandiri. Ya, maksudnya itu dia tidak melibatkan pihak lain. Oh, ternyata udah muncul di ya di ini apa di Twitter ya, yang mengupload adalah ini BKN ya. Upaya, waduh, BKN bablas nih. Padahal lagi didalami lagi tuh ya. Itu kira-kira, jadi kira-kira risikonya apa aja nih? Nah, kita identifikasi nih, risiko baik teknis maupun yang sifatnya kecurangan. Risiko jaringan mati, ya. Risiko listrik mati, itu udah kita antisipasi tuh. Kira-kira pas kalian, masih ingat nggak pas ujian ada yang gangguan nggak? Gangguan listrik kah? Gangguan komputer kah? Ada? Di antara kalian waktu itu pas ujian? Nah, kita udah antisipasi tuh, kalau mati listrik bagaimana? Kita buat bahwa sebelum pelaksanaan ujian, koordinasi dengan PLN, ada nggak jadwal pemadaman bergilir, kan gitu ya. Kalau ada, berarti kita antisipasi dengan apa? Dengan genset. Kan gitu tuh, udah kita siapkan tuh. Seandainya PLN bisa bilang nggak ada, ya udah berarti kita tidak perlu menggunakan genset, kan gitu ya. Atau genset kantor lah, harus dipakai, dioptimalkan. Kalau jaringan mati bagaimana? Oh, sudah ada petugasnya kan gitu ya, sebelum hari H ataupun sebelum pelaksanaan ujian kalian pagi-pagi ya, itu sudah di-setel semuanya tuh. Nah, itu antisipasi semua tuh. Ini namanya mitigasi resiko. Menganalisa resiko, kemudian identifikasi resiko, dan mencari solusinya, mengantisipasi. Alhamdulillah ya, selama kalian proses PMB, tidak ada ditemukan kendala itu ya, baik mati listrik ataupun komputernya mati ataupun jaringannya mati. Karena sudah dilakukan mitigasi resiko. Ya, nah itu kira-kira bagaimana mengidentifikasi resiko dan juga mencari solusi-solusinya. Ada kecurangan nih, ya. Siapa bisa penitia, bisa dari peserta. Nah, kita bagaimana memitigasi itu, ya, akses dibatasi. Jadi pada saat ujian berlangsung tidak ada petugas atau tidak ada orang lain selain dari BKN. Ya, maka BKN tuh yang memantau kalian sepanjang waktu, sepanjang kalian ujian di di pelaksanaan ujian itu. Ya, ada lab score. Ya. Lab score ada sekalian tuh ya, dibuat lab score tuh. Jadi memitigasi adanya intervensi ya dari orang tua calon siswa ataupun dari siswa. Langsung lab score tuh, jadi orang tua kasih tahu, tuh anak bapak silakan lihat lab score-nya berapa tuh di situ. Langsung dia, begitu dia jawab, ya kan? Dia jawab langsung ada, benar jawab tidak salah. Tawan, mungkin kalian di luar atau di komputer kan ada ya? Ada nggak di komputernya? Kalau di luar kelihatan, di luar kelihatan. Jadi pada saat kalian melakukan ujian yang dakdikduk orang tua kalian juga tuh ya di luar. Karena kerawan skornya tuh. Skornya langsung muncul, nah di situ bisa diidentifikasi probabilitas apakah kalian masuk ke tahap selanjutnya atau tidak. Karena hari itu juga langsung dibuat scoring. Jadi kalian selesai matiin komputer, ceklek, keluar hasilnya, langsung ditempel di luar. Mungkin yang ada proses lah ya, sekitar setengah jam lah ya. Karena kan harus di-print, kemudian ditandatangani oleh petugas yang bersangkutan. Setelah itu baru
ditempel di pengumuman. Tuh. Waktu itu di mana tuh kalian? Masih ingat nggak ujiannya? Langsung tuh ya, ada pengumumannya kurang lebih setengah jam kemudian. Nah, silakan deh memenuhi batas minimal nggak kan gitu ya. Kalau memenuhi batas minimal berarti nanti akan terbawa ke Jakarta, ya kan gitu. Nanti di Jakarta akan di-sort lagi ya. Di-sort lagi mana nilai yang tentunya yang paling atas dulu ya. Harus dulu nanti di-cut-kan. Maksudnya sampai berapa nih kapasitas kampus kita. Itu kira-kira tuh ya terkait dengan identifikasi resiko. Pemantauan sekarang sudah ada ya. Pemantauan ya, apalagi DJP ya, ketat banget tuh. Ya, ketat banget DJP ya. Di kampus pun ada ya, tiap bulan pemantauan. Khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Ya, disiplin juga ya, sikap. Nah, itu ada juga. Bentuknya apa sih? Bentuknya on the spot aja biasanya. Bentuknya on the spot ya, secara ini apa namanya tiba-tiba. Itu kira-kira ya. Ada pertanyaan dari kalian terkait dengan baik pencegahan secara individu ya, ataupun pencegahan secara sistem. Seperti yang disampaikan awal-awal tuh ya. Ada dua metode ya, top down, bottom up ataupun keduanya ya, baik metode baik top down maupun bottom up. Nah, ini upaya nih ya. Upaya untuk membangun sistem yang mampu yang ditujukan untuk mencegah orang melakukan kejahatan korupsi. Itu kira-kira ya, ada sistemnya, ada individunya. Oke, ada pertanyaan dari kalian? Oke, kalau nggak ada, mohon maaf ya, ini saya harapkan walaupun pertemuan yang ke-15 gitu ya, tapi ininya apa? Ujian kalian sesungguhnya gitu kan ya. Ujian kalian sesungguhnya itu nanti. Ya, kalau sekarang baru melihat tataran ininya kan, tataran kemampuan. Ya, ujian kalian sesungguhnya apakah kalian memiliki sikap anti korupsi atau tidak. Itu setelah kalian menyelesaikan pendidikan di sini dan nanti dilantik menjadi ASN. Sudah saya ceritakan tuh ya awal-awal saya pun begitu ya, awal-awal saya bekerja pun ininya nilainya itu yang ada yang ini apa namanya yang hasil langsung, pokoknya kalian akan temui itu. Ada yang nanti SPPD-nya mungkin tidak sesuai, macam-macam lah pokoknya ya. Di situ akan membuktikan sikap kalian ya, integritas kalian, pemikiran kalian terkait dengan perilaku anti korupsi. Saya harapkan kalian bisa membawa diri kalian ya, berupaya seoptimal mungkin ya untuk menghindari ya perbuatan-perbuatan yang menjurus ya ke arah perbuatan korupsi. Kalian udah tahu ya, jenis korupsi itu apa aja. Itu kita bahas nih kasus-kasusnya ya, mulai dari yang perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, suap menyuap, pemerasan ya, gratifikasi ya, konflik kepentingan ya kan, bentuk-bentuk udah kalian pahami itu ya. Ingat di sini yang diperlukan adalah kalian tidak ya terlibat dalam proses itu. Dengan pengetahuan ini kalian harus bisa membedah, menyeleksi ya, menyaring mana yang itu legal, itu sah, dan mana yang itu dari abu-abu ya. Kalau abu-abu jauhkan ya. Kalau itu daerah yang dilarang, apalagi ya, jangan terlibat. Oke, terima kasih saya ucapkan atas diskusi kita selama ini yang sangat menarik ya, interaktif, dan juga apa namanya semoga ya membawa kebaikan buat kita semua. Oke, thank you ya. Ada speech dari kalian? Mungkin dari saya sedikit. Oke. Saya sebagai penanggung jawab mata kuliah Etikor untuk kelas 632 mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Pak atas ilmu yang Bapak berikan kepada kami selama 15 minggu ini. Kami minta doanya selalu Pak untuk sesuai mata kuliah kita untuk selalu beretika dan bersikap anti korupsi sebagai bekal kami menjadi ASN di masa mendatang. Mungkin 1 tahun lagi Pak kami sudah disebar di seluruh Indonesia gitu Pak. Tapi pelajaran dari Bapak tuh pasti akan kami ingat dan kami jadikan pedoman hidup Pak. Terima kasih banyak Pak. Thank you ya. Ada lagi dari kalian? Cukup diwakilkan oleh
Saya juga. Oke, monggo silakan. Mas Ahmad. Oh iya Pak. Jadi saya juga mewakili teman-teman dari sebagai ketua kelas 632 juga mengucapkan terima kasih Pak atas bimbingan Pak Sofian selama ini. Dan kami juga minta maaf Pak kalau misalnya dari kami masih terdapat sikap yang kurang berkenan untuk Bapak. Dan kami juga mohon doanya Pak dalam besok ujian kami. Kemudian agar langkah yang kami pilih selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kemudian agar seperti doa Alwi tadi, yaitu agar kita tetap memegang prinsip, memegang nilai-nilai yang sudah diajarkan oleh Bapak di mata kuliah ini, dan dapat menghindar dari perilaku korupsi. Benar Pak, itu. Oke, thank you ya Mas Ahmad, Mas Alwi, dan rekan-rekan yang lain ya. Pertemuan boleh sampai 15 ya, silaturahmi tidak ya. Feel free ya kalau ada yang mau kongkau gitu kan, kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol via WA ataupun email ya, ataupun media lainnya ya, silakan aja ya. Nomor saya nomor lama ya. Nomor saya itu nomor sangat lama, itu sejak tahun 2000. Mungkin kalian udah lahir belum 2000? Udah ya? Belum? Udah lahir, Pak. Udah. Berarti saya udah punya ponsel tuh ya. Nomor itu sejak tahun 2000-an. Mungkin sebelumnya ya. Pokoknya begitu saya kerja nggak lama udah modal ada telepon seluler ya, saya beli nomor itu. Jadi makanya nomornya agak aneh ya. Cuma sedikit digitnya kan. Karena itu sejak tahun 99 atau 2000 gitu. Jadi boleh kalian udah lebih dari 20 tahun. Feel free aja kalau mau diskusi ataupun kontak ataupun sekedar kongkau ataupun apa-apa istilahnya ya. Saya terbuka aja ya. Sepanjang itu untuk kebaikan. Ya, untuk setiap upaya kecil walaupun itu nilainya tidak material tapi bila membawa kebaikan ya, bila membawa perubahan yang positif buat kita, itu kita syukuri dan kita yakin bahwa itu adalah kebenaran buat kita. Oke. Thank you semuanya ya. Sukses buat kalian semua. Doa saya selalu menyertai kalian ya. Thank you. Ada ini foto bersama? Iya, foto bersama Pak. Mungkin saya aja yang screenshot ya teman-teman. Oke. Aduh, lucu-lucu semua nih posenya. Oke. 1, 2, 3. Oke, halaman 2. 1, 2, 3. Oke. Iya. Oke ya. Kalian harus bergandengan tangan dalam kebaikan ya. Bukan dalam kejahatan ya, karena orang jahat pun melakukan hal yang sama. Mereka pasti bekerja sama, dan kita juga melakukan kebaikan juga harus bekerja sama. Oke? Thank you semuanya. Selamat sore, selamat sukses buat kalian semua. Ya, insya Allah. Oke, saya tutup ya dengan selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Ini hadir semua ya? Hadir semua, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Aku ke portal dulu ya. Belum ke portal nih. Lift ruangan ya. wabarakatuh, Pak. Thank you semuanya.